Sepanjang sejarah, kaum elit Arab Saudi itu mendapat sokongan ideologis dari para ulama yang siap memproduksi fatwa keagamaan sesuai selera kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kira-kira nih ya, para Wahabi yang ada di Indonesia ini tahu nggak ya informasi ini? Apa pura-pura nggak tahu nih? Atau sengaja dirahasiakan? Azabiku semua dimuliakan Allah. Perlu kalian ketahui, pemerintah Saudi itu pernah melakukan penangkapan terhadap para ulamanya sendiri. Yang teranyar, itu adalah Syekh Abdullah Basfar, salah satu qari ternama dan guru besar pada jurusan Syariah dan Studi Islam di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Sebelumnya, yaitu Syekh Saud Al-Funaisan, yang juga menjabat sebagai guru besar Fakultas Syariah di Universitas Riyadh. Penangkapan kedua ulama tersebut ya menambah deretan ulama yang ditangkap setelah pengangkatan putra mahkota yaitu Pangeran Muhammad bin Salman. Ya. Tidak lama setelah Muhammad bin Salman mendeklarasikan jalan moderasi Islam, setelah itu pula ia tidak memberikan ampun bagi siapapun yang ditengarai dapat mengganggu jalannya dalam mereformasi paham keagamaan di Arab Saudi. Ya. Muhammad bin Salman tidak memberikan ruang sama sekali bagi siapapun yang ingin ya, menggelitik dan mengkritik langkah-langkah pembaruannya di Arab Saudi. Asabiku semua, yang memilukan yaitu Syekh Sulaiman Dawes, ya, seorang ulama terkemuka, wafat di dalam penjara setelah mendapatkan siksaan di dalam penjara. Beliau ditangkap pada tahun 2016 setelah mengkritik Raja Salman. Ya, selain itu ada Syekh Saleh At-Talib, salah seorang imam dan khatib, ya, ditangkap karena berceramah tentang siapapun yang melakukan kejahatan harus diabaikan oleh publik. Ceramahnya ditengarai memantik kemarahan Muhammad bin Salman karena ditafsirkan dapat mengganggu stabilitas kerajaan. Ya, perlu diketahui bahwa Wahabisme itu telah menjadi ideologi Arab Saudi sejak awal berdiri pada 1932. Ya, sepanjang sejarah, kaum elit Arab Saudi itu mendapat sokongan ideologis dari para ulama yang siap memproduksi fatwa keagamaan sesuai selera kekuasaan. Ya. Namun, persoalannya, ya, zaman berubah begitu cepat. Sehingga mau tidak mau harus ada penyesuaian dengan perkembangan zaman. Ya. Konon Ibnu Saud yang semula berpijak pada pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya kan, harus melakukan reformasi secara pelan-pelan. Ya, karena kaum muda Arab Saudi menghendaki adanya pandangan yang sejalan dengan selera mereka. Ibnu Saud pun tidak segan-segan melakukan reformasi secara berkala agar Wahabisme juga sejalan dengan perkembangan zaman. Ya, sabiku semua rahmati Allah, Muhammad bin Salman sedang menghadapi pilihan yang tidak mudah. Ya. Masa depan Arab Saudi ditentukan sejauh mana reformasi Wahabisme juga dilakukan bersamaan dengan langkah-langkah reformis dalam bidang ekonomi. Ya. Sebab itu, Muhammad bin Salman meluncurkan jalan moderasi beragama yang ditandai dengan membuka ruang yang lebih leluasa bagi kalangan perempuan untuk berperan dalam ranah publik. Ya. Ya, selama ini kita ketahui Wahabisme itu dikenal sebagai paham yang tidak ramah bagi kalangan perempuan. Ya. Wahabisme itu memposisikan perempuan ya, sebagai makhluk domestik. Ya, yang tidak boleh berperan di ruang publik secara leluasa.
Tidak hanya itu saja, suara perempuan dianggap sebagai aurat. Ya, perempuan harus mempunyai ketaatan penuh terhadap laki-laki yang digambarkan sebagai raja. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi, Muhammad bin Salman meluncurkan sebagai genderang pembaruan. Perempuan diperbolehkan mengemudi kendaraan, ya, berpartisipasi dalam militer, dan berperan di ruang publik. Ya, sepertinya Arab Saudi sedang ingin mengakhiri era domestifikasi perempuan. Ya, sontak, ya, sikap tersebut disambut luar biasa oleh kaum perempuan Arab Saudi dan kaum milenial. Mereka melihat Muhammad bin Salman sebagai sosok yang sangat menjanjikan bagi masa depan Arab Saudi yang lebih terbuka, toleran, dan moderat. Namun, ya, euforia tersebut tidak berlangsung lama. Ya, karena Muhammad bin Salman melakukan reformasi dalam skala terbatas. Ya, reformasi dan moderasi tidak menyentuh akarnya, ya, yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir. Ya, maklum, kaum milenial dan kaum perempuan ya, menghendaki sesuatu yang lebih dari sekadar moderasi parsial tersebut. Mereka menghendaki lebih dari sekedar kebebasan untuk mengemudi dan berperan di ruang publik. Ya, sahabiku semua, dalam konteks tersebut, Muhammad bin Salman mendapatkan tantangan yang sangat serius. Ya, pasalnya, Muhammad bin Salman ya melakukan penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang mempunyai suara berbeda dan suara kritis. Ya, mereka yang secara terang-terangan mengkritik ya, dan ditengarai ya, sedang mengkritik, ya, Muhammad bin Salman langsung menjebloskan ke penjara tanpa melalui pengadilan yang terbuka dan adil. Ya. Di antara mereka yang ditangkap adalah para aktivis perempuan ya, yang menghendaki agar hak asasi manusia betul-betul ya, mendapatkan perhatian serius. Ya, mengingat ya, Arab Saudi itu menjadi satu-satunya negara di dunia Islam yang hingga saat ini belum meratifikasi hak asasi manusia. Ya, sahabat semua dirahmati Allah, Muhammad bin Salman sepertinya belum ingin membuka keran hak asasi manusia di Arab Saudi. Sebab jika itu dibuka, maka ia harus menerima keragaman pandangan dari berbagai aliran pemikiran. Dan jika itu dilakukan, ia tidak akan mudah memegang dan mengendalikan tampuk kekuasaan pasca Raja Salman. Ya. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir hanya relevan bagi negara yang menerapkan demokrasi. Ya kan? Sementara Arab Saudi yang masih menerapkan sistem monarki absolut tidak akan pernah memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir. Ya, dilema serupa dihadapi oleh Muhammad bin Salman ya, saat berhadapan dengan ulama yang selama ini sudah mapan meyakini Wahabisme. Mereka tidak mudah direformasi karena sejak turun-temurun sudah belajar dan memahami Wahabisme. Ya, Wahabi itu sudah mendarah daging dalam diri mereka. Mereka masih ingin agar Wahabi tetap diberlakukan di Arab Saudi. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah. Problem reformasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman itu bersifat top down. Ia hanya menggunakan kekuasaannya untuk melakukan reformasi keagamaan dalam rangka mencitrakan dirinya sebagai wajah baru Islam di Arab Saudi. Sementara para tataran bottom up itu masih berpegang teguh pada doktrin lama. Ya, mestinya Muhammad bin Salman melakukan reformasi secara serius melalui pendekatan bottom up. Dan itu tidak mudah dilakukan karena tidak hanya sekadar reformasi, melainkan bisa menjadi revolusi pemikiran. Ya, sahabatku semua, dalam konteks tersebut, ya, para ulama secara terbuka menyampaikan ketidaksukaannya terhadap Muhammad bin Salman. Bahkan mereka menuduh Muhammad bin Salman telah melakukan kejahatan.
Ya, dan karenanya tidak bisa diikuti kebijakannya. Ya. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa dakwah keagamaan di Arab Saudi sedang menghadapi neraka. Hah? Ngeri tak? Ya. Mereka tidak bisa sebebas seperti sebelumnya dalam menyampaikan dakwah keagamaan. Ya. Mereka yang selama ini mendapatkan hak istimewa ya, untuk menyampaikan dakwah, tetapi sekarang harus berhadapan dengan Muhammad bin Salman yang sedang getol mengusung moderasi Islam. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah. Tidak hanya itu, mereka yang berada di luar Arab Saudi, termasuk tim Hori, Wahabi ya, di negeri ini, tidak mudah memahami manuver Muhammad bin Salman dalam moderasi Islam. Buktinya mereka masih kokoh mempertahankan Wahabi, bahkan semakin militan. Ya, itulah dilema reformasi top down yang dilakukan Muhammad bin Salman dalam beberapa tahun terakhir. Ya, sahabatku semua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun nampaknya ya roda itu sedang berputar ya. Ya. Roda itu pun ya sedang berubah arah. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa ya. Pantau saja terus ya. Ya, apapun yang terjadi, kita akan melihat Arab Saudi yang sekarang ya sudah banyak perubahannya, mulai dari kebarat-baratannya gitu. Padahal Arab Saudi punya budaya sendiri, kenapa harus mengikuti budaya barat gitu? Nah, melalui konser dan festival musiknya mengundang artis-artis internasional. Ya, kemudian apalagi membangun gedung-gedung yang luar biasa. Ya. Proyek akhir zaman itu ada yang mengatakan ya. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat ya. Kita akan terus memperhatikan kira-kira nih Arab Saudi itu apakah benar Wahabi akan ditinggalkan dan Arab Saudi akan menjelma menjadi negeri sekularisme atau ya, akan terus berpegangan berideologi Wahabi. Yang jelas kalau Arab Saudi berubah, Wahabi ditinggal, ya, berarti negara itu sudah jadi negara demokrasi. Ya. Tapi faktanya sepertinya itu masih berproses ya, masih dalam perjalanan menuju arah ke sekularisme. Ya. Ya, sahabat semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya, tempat-tempat yang dimana dilarang oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah pun mengatakan itu adalah area terkutuk. Ya, tapi pemerintah di sana tetap teguh ya, membangun tempat tersebut, malah jadi tempat konser, ya, tempat dugem malahan. Kalau kalian lihat itu, ya baru-baru ini di Riyadh, salah itu kan, mengadain festival Halloween yang nggak pernah itu, jadi pernah ada di situ. Ya, sahabat semua, sekali lagi roda sedang berputar. Kita nantikan saja seperti apa ke depannya. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.